warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ardio dari kelompok 4 mata kuliah pengatur manajemen dan bisnis semester 1 Prodi 1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu 1 Erwin Sembiring, 2 selaku saya sendiri Faisal Ardio, 3 ada Febian Bula Satria, dan terakhir adalah Julia Safira. Materi yang akan disampaikan adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Walaupun tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen juga dikenal dengan ungkapan lainnya seperti sistem informasi, sistem pemrosesan informasi, sistem informasi dan pengambil keputusan. Sistem informasi manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan data dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuk dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh suatu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang memiliki kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Pendapat menurut Raymond McLeod, Jr. tahun 1995. Yang kedua, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengolah data guna menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut pendapat Danu Wirapangestu tahun 2007. Yang ketiga, sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Menurut O'Brien. Komponen sistem. Komponen dalam sistem manajemen umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen fungsional. Komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang diperlukan manajemen. Komponen-komponen sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri dari A. Sistem administrasi dan operasional. Komponen administrasi dan operasional meliputi bagian-bagian manajemen yang melakukan kegiatan rutin yang prosedurnya telah ditentukan seperti pada kegiatan administrasi, personalia, dan bagian yang lainnya. B. Sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen adalah sebuah komponen sistem informasi manajemen yang mencakup bagian-bagian yang tugas utamanya menyusun laporan kinerja secara rutin. C. Sistem pencarian. Sistem pencarian memberi informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan yang diminta dan bentuknya tidak terstruktur untuk mengambil sebuah keputusan. D. Sistem database. Sistem database adalah komponen yang berguna untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam pendekatan database, potongan data disusun tentang entitas. Yang kedua, ada komponen sistem informasi manajemen fisik. Komponen sistem informasi manajemen fisik merupakan semua peralatan fisik yang Pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi, yaitu 1. Bisnis dan aspek-aspek yang terkait dalam kondisi terkini pada suatu organisasi. Serta strategis meliputi A. Visi dan misi strategis suatu organisasi yang menjadi salah satu pedoman arah akan seperti apa suatu organisasi tersebut di masa yang akan datang. B.
posisi organisasi dalam industri sekarang dan kekuatan apa saja yang mempengaruhinya. C. Kekuatan yang mau kelemahan dan peluang organisasi serta tentang di masa yang akan datang mendatang. D. Faktor-faktor yang menguasai kesuksesan strategi perusahaan. 2. Bisnis eksternal merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi seperti A. Aspek politik di antara kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan. B. Aspek ekonomi persaingan dalam industri, tingkat permintaan dan penawaran, tingkat inflasi. C. Aspek sosial hubungan dan kepercayaan mitra kerja. D. Aspek teknologi perkembangan teknologi. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor mempengaruhi perkembangan sistem informasi. 3. Internal teknologi kondisi informasi atau teknologi sistem informasi SI atau IT saat ini yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi yang meliputi A. Struktur organisasi SI dan sumber daya manusia SDM. B. Portofolio aplikasi mendatang, yaitu aplikasi yang telah dimiliki organisasi dimasukkan ke dalam portofolio yang berguna untuk mengetahui kondisi IT dalam organisasi saat ini. C. Pemetaan proses bisnis ke dalam suatu proses yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. D. Infrastruktur atau IT, hardware, software, dan network. 4. Teknologi informasional teknologi yaitu perkembangan teknologi informasi terkini dan tren ke depan seperti A. Tren teknologi informasi bisa dengan mempelajari tren teknologi yang tengah berkembang yang khususnya bisa diterapkan pada kegiatan atau bisnis organisasi. B. Teknologi yang sedang dipakai oleh pihak terkait dengan kegiatan atau bisnis organisasi. C. Peluang yang dan kemungkinan penggunaan teknologi untuk keunggulan di masa yang akan datang. Studi kasus penerapan sistem informasi manajemen. Studi kasus penerapan sistem informasi manajemen pada PT Fast Food Indonesia (KFC). Sistem informasi yang digunakan KFC memberikan pelayanan yang terbaik adalah visi dari KFC. Sistem informasi yang digunakan KFC memberikan pelayanan yang terbaik adalah visi dari KFC. 1. Operating Support System. Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. A. Transaction Processing System atau lebih sering disebut TPS. KFC dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. B. Enterprise Collaboration System atau sering disebut ECS. Perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan analisis bisnis dengan menggunakan intranet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi global, baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. C. Proses Control System. KFC telah mengembangkan in-house sistem bernama KFC Management System. 2. Management Support System. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. A. Manajemen Informasi Sistem (MES). Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. B. Decision Support System atau DSS. DSS merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seseorang atau seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. C. Information Reporting System. Information Reporting System menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end user. D. Executive Information System.
Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi selektif tentang faktor-faktor eksekutif dalam menjalankan tujuan strategi bagi manajemen. Kesimpulan, sistem informasi manajemen (SIM), Management Information System (MIA), sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan memanfaatkan yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Perkembangan informasi sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak semaju seperti sekarang, di mana pada masa itu masih digunakan kartu punch. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi manajemen, yaitu bisnis internal, bisnis eksternal, internal teknologi, eksternal teknologi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat pada masa saat ini harus benar-benar diantisipasi dan disiasati untuk menjadi bahan dasar dalam mengembangkan kehidupan yang sudah ada. Majunya pengembangan sistem informasi dipengaruhi oleh canggihnya teknologi yang semakin waktu kian pesat, serta tingginya kebutuhan masyarakat. Maka semakin cepat pula sistem informasi berkembang. Terima kasih. Oke, mungkin sampai segitu saja dari kelompok kami yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.